Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar bisnis di pertemuan yang keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi mengenai kelebihan dan kelemahan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Memilih bentuk kepemilikan usaha atau bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Bentuk kepemilikan adalah bentuk kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, apa tujuan pendiriannya, sehingga terdapat bermacam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Dengan demikian, setiap bentuk kepemilikan bisnis sesuai dengan misi yang dibawa oleh masing-masing bisnis tersebut. Bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Pemerintah, perusahaan jawatan, pekerjaan, perusahaan umum, perusahaan terbatas PT perusahaan daerah BUMD, swasta nasional, bisnis perorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, swasta multinasional, perseroan terbatas PT, perusahaan gabungan joint venture atau holding company, badan koperasi, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi kredit, badan yayasan pendidikan atau pengembangan SDM, sosial kemanusiaan atau kesehatan sosial keagamaan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bentuk kepemilikan bisnis. Bidang bisnis yang akan dilakukan, apakah bidang produksi atau berbentuk jasa. Jumlah modal yang diperlukan untuk menggeluti bidang bisnis tersebut, pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut, tempat kegiatan bisnis, apakah memerlukan biaya atau tidak, kemungkinan layak tidaknya bisnis yang dilakukan dari segi konsumen, besar resiko yang ditanggung dan siapa yang bertanggung jawab, lingkungan bisnis yang mendukung atau tidak. Kepemilikan kita lihat di sini. Kepemilikan bentuk, memilih bentuk kepemilikan usaha atau bisnis. Tidak ada satupun bentuk kepemilikan usaha yang terbaik. Bentuk kepemilikan terbaik akan sangat tergantung pada situasi tertentu dari seorang wirausaha atau bisnismen. Kunci untuk memilih bentuk kepemilikan adalah memahami bagaimana karakteristik masing-masing bentuk kepemilikan mempengaruhi keadaan spesifik bisnis dan personal pelaku usahanya. Faktor-faktor pertimbangan dalam bisnis, pertimbangan pajak, laporan kewajiban, modal awal yang dibutuhkan, pengendalian, controlling, kemampuan manajerial, tujuan bisnis, rencana suksesi manajemen, formasi biaya. Bentuk kepemilikan usaha atau bisnis. Yang pertama ada kepemilikan pribadi.
Yang kedua, kemitraan. Yang ketiga, korporasi atau kerjasama. Yang keempat, korporasi. Yang kelima, perseroan terbatas atau PT. Dan yang keenam adalah joint venture. Skema pengaruh bentuk kepemilikan bisnis terhadap nilai perusahaan. Keputusan bentuk kepemilikan bisnis, akses bisnis terhadap pendanaan, pengendalian bisnis, pajak yang harus dibayarkan oleh bisnis, nilai perusahaan. Keunggulan kepemilikan individu atau perorangan. Mudah dibuat atau dibentuk, berbiaya rendah untuk memulainya, laba insentif, otoritas total dalam pengambilan keputusan, tidak ada batasan hukum, mudah untuk dihentikan. Sedangkan kekurangan kepemilikan tunggal atau individu, terbatasnya kemampuan keuangan personal, akses terhadap modal terbatas, keterampilan dan kemampuan terbatas, merasa terisolasi, kurangnya keberlanjutan, kepemilikan perseorangan, sole proprietorship. Perusahaan yang dimiliki seorang pemilik ada 4 sifat yang harus diperhatikan. Pemilik tunggal single owner menanggung seluruh tanggung jawab, menghasilkan kurang 10% dari seluruh penghasilan perusahaan. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan mendapatkan semua profit, kemudahan formasi, kontrol penuh, pajak lebih rendah. Kerugian menanggung semua kerugian. Kewajiban tidak terbatas, keterbatasan keuangan, keterbatasan skill. Kemitraan. Gabungan dari 2 orang atau lebih yang memiliki bisnis untuk memperoleh laba. Meluangkan waktu untuk menulis kesepakatan kemitraan bersama. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan pendanaan, kerugian dibagi spesialisasi. Kerugian kontrol dibagi, hutang tidak terbatas, keuntungan dibagi. Keunggulan kemitraan. Mudah dibentuk, saling melengkapi keterampilan mitra. Divisi laba. Memiliki lebih banyak modal, kemampuan untuk menarik mitra. Minim aturan pemerintah, fleksibel. Perpajakan yang cenderung mudah. Kerugian kemitraan, keterbatasan keuangan dengan sedikit mitra. Tipe-tipe mitra. Mitra umum, general partner. Berperan aktif dalam mengelola bisnis, memiliki keuangan tidak terbatas untuk memperbesar harta debit kemitraan. Setiap kemitraan hendaknya memiliki sekurangnya 1 orang general partner ini. Mitra terbatas, limited partner, tidak dapat berpartisipasi dari hari ke hari memanage perusahaan. Memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperbesar harta debit kemitraan. Partnership, claim of partnership creditor, general partner, personal asset, partnership asset, general partner, personal asset. Kerugian kemitraan, kewajiban keuangan tidak terbatas dari seorang mitra. Akumulasi modal, sulit menghilangkan kepentingan kemitraan, sulit berlanjut, berpotensi terjadi konflik personal dan otoritas. Kemitraan terbatas. Sebuah kemitraan yang terdiri dari sekurangnya seorang general partner dan 1 orang atau lebih limited partner. General partner dalam kemitraan terbatas diperlakukan sama persis seperti dalam kemitraan umum. Kemitraan terbatas memiliki kewajiban terbatas dan diperlakukan sebagai investor dalam bisnis. Limited partnership, claim of partnership creditor, partnership asset barrier, general partner personal asset, limited partner personal asset. Perusahaan korporasi, entitas legal yang terpisah dari pemiliknya,
Tipe-tipe korporasi domestik, korporasi yang menjalankan bisnisnya di suatu negara di mana perusahaan tersebut berada. Korporasi yang disewa di suatu negara dan menjalankan bisnis di negara lain. Alien, korporasi yang terbentuk di negara lain namun menjalankan bisnis di negara kita. Korporasi, tipe-tipe korporasi. Publishing house, korporasi yang memiliki banyak pemegang saham dan sahamnya selalu diperdagangkan di bursa saham besar. Lastly, korporasi yang sahamnya dikontrol oleh sejumlah orang yang relatif kecil seperti anggota keluarga, orang terdekat, dan sahabat. Keunggulan korporasi, kewajiban pemegang saham tertentu. Kemampuan untuk menarik modal, kemampuan untuk melanjutkan tanpa batas, mudah untuk mengganti kepemilikan. Corporation, claim of corporation creditor, bearer corporation asset, bearer shareholder personal asset, shareholder personal asset. Kerugian korporasi kita lihat di sini. Kerugiannya ada biaya dan waktu untuk berkorporasi, pajak ganda, berpotensi berkurangnya insentif manajerial, ada syarat legal dan aturan birokrasi, berpotensi hilangnya kontrol oleh pendiri, membuka tabir atau rahasia perusahaan. Korporasi dari perspektif hukum tidak ada perbedaan antara kepemilikan korporasi dan korporasi. Dalam hal pajak, pengenaan pajak pada korporasi sama dengan kemitraan, yaitu saat memperoleh keuntungan atau kerugian sampai pada pemegang saham individu. Untuk memperoleh status S, seluruh pemegang saham harus menyetujuinya dan korporasi mesti mengajukan IRS 175 hari pertama pajaknya. S corporation, claim of S corporation creditor, barrier S corporation, barrier shareholder personal asset, shareholder personal asset. S corporation harus korporasi dalam negeri. Tidak boleh ada pemegang saham asing bukan penduduk. Hanya memiliki saham biasa, tidak lebih dari 100 pemegang saham, tidak lebih dari 20% pendapatan perusahaan dari sumber investasi pasif. Pelaku korporasi dan kemitraan tidak bisa jadi perusahaan terbatas, limited liability company atau LLC. Hampir mirip seperti korporasi S, namun aturan yang membatasnya tidak sama. Dua dokumen yang dibutuhkan, dokumen organisasi, kesepakatan operasional. Perusahaan terbatas, limited liability company LLC. LLC tidak boleh memiliki lebih dari 2 atas 4 karakteristik perusahaan berikut ini. Kewajiban terbatas, keberlanjutan hidup operasional, gratis pengalihan kepentingan, manajemen terpusat. Limited liability, company LLC, claim of LLC creditor, bearer LLC asset, bearer member personal asset, member personal asset. Bentuk bisnis, perusahaan perseorangan, perusahaan kemitraan, korporasi, perusahaan perseorangan, bisnis yang dimiliki oleh seorang pemilik. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.